Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kalau suatu hari saudara jatuh dalam dosa yang berat? Apakah nama saudara langsung terhapus dari kitab kehidupan? Bagaimana kalau iman saudara goyah? Apakah surga tertutup untuk saudara? Apakah keselamatan itu seperti lilin yang bisa padam kapan saja? Atau keselamatan itu seperti tangan Bapa yang tidak pernah melepaskan? Pagi ini kita tidak akan berbicara berdasarkan opini. Kita akan melihat langsung apa yang Alkitab katakan. Sebelum kita lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, terangilah pikiran kami, agar kami memahami kebenaran dengan tepat. Jauhkan kami dari ketakutan yang tidak perlu, tetapi juga dari sikap sembrono terhadap keselamatan. Biarlah firman-Mu meneguhkan iman kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Pagi ini renungan kita berjudul, dapatkah orang Kristen kehilangan keselamatan? Mari kita membaca ayat pokok kita dari Yohanes pasal 10 ayat 27-29 sampai 29. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Saudara, perhatikan kalimat ini. Tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan merebut mereka. Ini suatu pernyataan yang sangat kuat. Poin yang pertama, keselamatan itu adalah anugerah. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan bukan hasil kerja keras rohani kita. Itu adalah pemberian Allah. Kalau keselamatan karena usaha, maka bisa hilang karena kegagalan. Tetapi kalau keselamatan adalah anugerah, maka dasar keselamatan adalah kasih karunia Tuhan. Poin yang kedua, Allah yang memulai, Allah yang menyelesaikan. Filipi 1 ayat 6 berkata, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Tuhan tidak pernah memulai sesuatu lalu meninggalkannya di tengah jalan. Keselamatan itu bukan proyek manusia. Keselamatan adalah karya Allah dari awal sampai akhir. Hidup yang kekal adalah kekal. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kekal itu berarti tidak berakhir. Jika bisa hilang, itu bukan kekal. Nah, bagaimana dengan ayat peringatan di dalam Ibrani pasal 6 ayat 4-6? Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bahagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah,
dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ayat ini berbicara tentang kemurtadan yang sadar dan total. Namun Alkitab juga berkata di dalam suratan 1 Yohanes 2 ayat 19, mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ada orang yang dekat dengan terang, tetapi tidak sungguh-sungguh lahir baru. Poin yang kelima, orang percaya bisa jatuh, tetapi tidak ditinggalkan. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Lukas 22 ayat 31 sampai 32 berkata, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Yesus tidak berkata, aku akan mencoret namamu. Yesus berkata, aku sudah berdoa untuk engkau. Poin yang keenam, tidak ada yang memisahkan. Roma 8 ayat 38-39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, ini adalah jaminan yang luar biasa. Poin ke-7, tetapi keselamatan sejati melahirkan ketekunan. Matius 24 ayat 13 berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang sungguh-sungguh lahir baru akan dipelihara untuk bertahan. Ibrani pasal 3 ayat 14, karena kita telah beroleh bahagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Ketekunan adalah bukti bahwa iman itu hidup. Saudara, poin yang berikutnya, jika hari ini saudara merasa goyah, pertanyaan sederhana, apakah hati saudara masih rindu Tuhan? Jika ya, itu tanda bahwa Roh Kudus masih bekerja. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan tidak menolak orang yang datang kembali. Saudara, kesimpulannya adalah keselamatan itu adalah anugerah. Allah setia memelihara. Orang percaya bisa jatuh, tetapi tidak akan ditinggalkan. Kemurtadan menunjukkan hati yang tidak pernah sungguh-sungguh percaya. Keselamatan bukan untuk membuat kita sombong. Keselamatan untuk membuat kita bersyukur dan hidup kudus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memegang hidup kami. Jika ada yang sedang takut kehilangan keselamatan, tenangkan mereka. Jika ada yang sedang bermain-main dengan dosa, tegur mereka dengan kasih. Pelihara iman kami sampai akhir. Tuhan, berkati para pendengar di mana saja mereka berada. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mata pencaharian mereka, berkati apapun yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan.
dan biarlah belas kasihan Tuhan ada atas bangsa kami Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Turunlah kiranya berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, persekutuan, pemeliharaan dan penyertaan Allah Roh Kudus terus menjadi bahagian kita semua yang mendengarkan renungan pagi hari ini. Dari sekarang, besok, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan pagi hari ini memberkatimu, jangan lupa juga bagikan kepada orang lain, agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.